Permisi Bang, boleh tanya? Boleh Bang. Perkenalkan nama saya Kavi Ferdiansyah dari Universitas BSI. Kalau boleh tahu, Abang namanya siapa? Agus Rizky Bang. Agus, siap. Bang Agus mau nanya nih, apa pengalaman paling berkesan yang mengajarkan kamu pentingnya empati Bang? Pengalaman paling berkesan dalam empati ya. Iya. Pengalaman sih waktu itu pernah ya, saya nolong orang, dia kayak minta uang gitu. Iya. Kadang kan di zaman sekarang kan kita kan kayak gampang udah nggak percaya sama orang ya. Iya, Ada juga yang kayak pura-pura kayak gimana, nggak taunya dia kayak ternyata kayak jual iba gitu, Iya, pura-pura gitu. pura-pura doang. Nah waktu itu saya sempat kayak nggak percaya gitu sama orang ini, kayak saya mau nolongin tapi kayak karena punya trust issue yang kayak ternyata dia ngebohong gitu, Iya. cuma minta-minta segala macam. Ya, akhirnya pas saya tolongin tuh ternyata emang uang yang saya kasih beneran saya ngeliat dengan kepala saya sendiri dibeliin makanan, dan dia duduk di sebelah saya nawarin makanan. Menurut saya kayak itu berkesan banget sih, kayak Berkesan kadang hal uang sepele yang kita anggap cuman segini ternyata itu bisa jadi Bermanfaat untuk orang. bermanfaat gitu. Maksudnya jadi sebungkus nasi kan bisa jadi tenaga juga Iya. buat dia buat bertahan hidup buat besok gitu. Iya, betul. Itu sih menurut saya yang paling berkesan sih. Kalau untuk keadilan menurut Bang Agus gimana? Keadilan, adil itu dalam konteks kan itu bukan merata Bang ya. Iya. Nah, kalau keadaan sih bagi saya itu penting ya Bang, karena ya ada orang hidupnya itu kayak ya kita nggak bisa menyamaratakan, kayak ada yang miskin, ada yang terlahir Iya. dengan kaya gitu. Betul sekali. Nah, kita bisa lihat dalam contoh tuh di sekolah gitu. Iya. Kayak ada siswa yang terlahir berkecukupan, Iya, ada juga yang nggak berkecukupan. Iya. Bahkan ada siswa yang sampai nggak bisa sanggup tuh beli buku gitu, betul. ada yang nggak sanggup beli pulpen. Menurut saya sih kayak kebijakan tuh yang adil tuh penting banget sih. Penting banget ya Bang. Ya. Sudah Bang, itu saya Bang. Terima kasih banyak ya Bang ya. Ya, sama-sama. Perkenalkan Kak, saya Abian dari BSI. Oh iya, halo. Saya mau nanya, sama Kakak siapa? Nama aku Dania. Aku Nori. Saya mau nanya tentang apa pesan Kakak untuk generasi muda lainnya tentang pentingnya keadilan dan empati. Dipegang atau enggak usah? Ya maaf. Dari saya ya, saran saya tentang keadilan dan rasa empati itu buat generasi muda penting banget, karena dari zaman sekarang tuh generasi muda udah kayak nggak tahu keadilan sama rasa empati, udah jarang banget ditemuin di generasi muda zaman sekarang. Jadi itu sangat penting sekali ya kalau misalkan harus tahu tentang keadilan gitu, apalagi negara kita kan pasti banyak banget yang harus diadili gitu kan ya, sama rasa empati kayak gitu sih. Udah, Iya. kakaknya? Sudah. Masih ya Kak? Iya, sama-sama. Halo Kak, permisi. Kami dari BSI ingin menanyakan tentang apa arti keadilan dan empati bagi Anda dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelumnya bagi saya arti keadilan ya. Keadilan sendiri tuh menurut saya kalau saya maupun orang lain diperlakukan sewajarnya. Kayak semestinya kita diperlakukan sebagai manusia. Dalam artian gak dibeda-bedain atau gak dilebih-lebihin juga kayak gitu. Dan abis itu empati ya. Iya, arti empati benar. Empati itu kayak kita punya perasaan peduli kepada orang lain. Jadi nggak mungkin kita merasa bodoh amat aja sama orang lain, karena kita mungkin makhluk sosial juga. Orang lain butuh kita butuh orang lain juga. Jadi mungkin kita ada perasaan empati, lebih membantu orang lain juga. Oke, baik Kak. Terima kasih ya Kak. Perkenalkan Mas, nama saya Abian dari kampus BSI. Saya ingin menanyakan tentang Pancasila. Sebelumnya Masnya namanya siapa? Namanya Rahil. Saya akan menanyakan, menurut Mas, langkah kecil apa yang bisa dilakukan generasi muda untuk membangun masyarakat yang lebih adil? Langkah kecilnya pertama mungkin lebih objektif melihat segala sesuatu ya. Jadi nggak standar ganda, hukum buat kita sama, buat orang lain juga sama. Artinya kita bisa menjalankan hukum dengan baik gitu ya. Sehingga sederhana dengan kayak nyebrang jalan harus di zebra cross, lampu merah harus ditaati gitu kan. Ya hal-hal kecil kayak gitulah minimal, supaya generasi muda bisa membiasakan bahwa hukum harus ditaati dan itu sama buat semua. Mau kondisinya kita lagi kepepet, kondisinya lagi gimana, hukum ya hukum kayak gitu. Itu mungkin. Ya, baik Mas. Terima kasih Mas. Oke, thank you.
Permisi Kak, kenalkan nama saya dari Kapi Ferdiansyah dari Bina Sarana Informatika. Saya ingin bertanya Kak, sebelumnya nama Anda siapa? Kenalkan nama saya Salsabila. Saya ingin bertanya, pernahkah Anda menyaksikan atau mengalami situasi yang menurut Anda tidak adil? Bagaimana Anda menghadapinya? Oke, dari pengalaman saya itu tuh di satu kelompok kerja kampus. Nah, harusnya tugas kampus itu kan dikerjain secara bersama-sama. Jadi harus ada kontribusi nih antara si kelompoknya. Nah, ada nih satu teman saya dia tuh nggak ikut kontribusi, tapi di saat pembagian nilainya itu sama semua. Jadi di sana itu saya merasa tidak adil. Kayak saya udah capek nih, tapi kenapa sih yang teman saya yang nggak ikut andil tapi nilainya sama? Jadi kalau menurut saya sih gimana ya? Harusnya gurunya juga melihat ini anak yang benar-benar kerja dan ini anak-anak yang cuma numpang nama doang. Itu saja Kak dari Kakak ya. Makasih ya Kak ya. Sama-sama. Perkenalkan Mas, nama saya Bian dari kampus BSI. Masnya namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Cidan dari Depok. Saya mau nanya ini Mas, menurut Anda apa langkah kecil yang bisa dilakukan oleh generasi muda untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil dan berempati? Menurut saya, untuk menciptakan lingkungan yang adil dan berempati sebagai generasi muda bisa dimulai dengan menghargai banyak orang, terutama orang tua dan orang-orang yang lebih tua dari kita, dan juga bisa dilaksanakan dengan perbuatan yang baik kepada diri sendiri maupun orang lain. Gitu aja sih. Yaudah Mas, makasih ya Mas ya. Sama-sama.